Alhamdulillah. Assalamualaikum. Be, Masya Allah. Kebetulan nih, Be. Sehat? Alhamdulillah. Saya lagi aus banget, Be. Itu boleh buat saya, Be? Ya boleh. Saya tungguin, Masya Allah. Sehat banget, Be? Usia berapa? 74. Masya Allah, 74. Ya. Masya Allah. Doain saya biar berkah hidup. Mudah-mudahan usia sampai kayak Babe punya usia ya. Amin. Allah. Misalnya. Ya, insya Allah. Ya Allah. Sip. Aduh. Diterima. Aduh. Mohon maaf saya ke Bang Buya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, menikmati alam yang sungguh luar biasa karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Sungguh karunia Allah telah Allah ciptakan, wajib kita nikmati, wajib kita syukuri. Pemirsa yang dirahmati Allah, sepanjang perjalanan lelah sekali. Namun banyak hikmah yang kita bisa lihat. Saya bisa melihat hikmah yang ada di jalan. Ada seorang ibu yang sungguh luar biasa bijaksananya kepada anaknya yang sedang nangis. Tidak marah. Dia berikan bahasa yang baik, yang lembut. Sungguh pun anaknya nangisnya luar biasa. Ada lagi, sepanjang perjalanan menikmati alam ini, ada seorang ibu yang marahnya luar biasa kepada anaknya. Bahkan sampai menjewer telinga si anak sehingga si anak meraung-raung dengan tangisannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang hubungan antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Allah menyatakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Aku wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, kedua orang tua. Hamalathu ummuh wahnan 'ala wahnin, terutama buat ibu kita, ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang meninak bobokkan kita, ibu yang memberikan susunya kepada kita. Pertanyaannya, setelah kita besar sampai saat ini, sudahkah kita berbakti dengan sungguh-sungguh kepada kedua orang tua kita, wabil khusus kepada ibu kita? Suatu hari ada kisah. Kisah ini mudah-mudahan menjadi inspiring buat kehidupan kita. Sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Dia berjuang bersama Nabi, beribadah bersama Nabi, tidur bersama Nabi, hijrah bersama Nabi. Ibadahnya sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan menjadi tameng Rasulullah tatkala perang yang dihadapi oleh kaum beriman, menghadapi orang kafir. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sejarahnya Alqamah, tatkala dia sedang diuji oleh Allah sakit, bahkan sampai sakaratul maut, Alqamah sahabat Nabi yang setia kepada Rasul tidak bisa mengucapkan kalimat lafzul jalalah. Kerongkongannya tercekat karena ada satu masalah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tercekat kerongkongan Alqamah. Apa yang menyebabkan Alqamah di saat sakaratul mautnya begitu sulit mengucapkan lafzul jalalah? Pemirsa yang dirahmati Allah, para sahabat Rasul Muhammad SAW mendatangi kediaman Alqamah. Semua sahabat pun bingung dibuatnya. Dituntun oleh Abu Bakar Siddiq, dituntun oleh Umar bin Khattab, dituntun oleh Utsman bin Affan.
namun tercekat kerongkongan Alqamah, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya kesulitan lafzul jalalah dalam keadaan sakaratul mautnya si Alqamah, sahabat Rasul, diadukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, aku diberitakan oleh Jibril alaihissalam sesungguhnya Alqamah masih memiliki seorang ibu. Panggillah ibu Alqamah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq ditemani oleh Ali bin Abi Thalib mengunjungi rumah ibunda Alqamah. Sampai di rumah ibunda Alqamah, Abu Bakar Siddiq mengucapkan salam. Dijawab salam Abu Bakar Siddiq oleh ibunda Alqamah. Kemudian diutarakan maksud kedatangan sahabat Nabi. Ya ibunda Alqamah, kami datang kemari hendak menyatakan sesuatu, hendak mengadu kepadamu. Anakmu Alqamah sedang sakaratul maut. Kami telah menuntunnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun seolah-olah ada sumbatan di kerongkongannya, sehingga sampai saat ini dia tidak bisa menyebutkan kalimat lafzul jalalah. Ibundanya mendengar ini menyatakan, aku tidak akan pernah mau mendatangi Alqamah anakku. Lebih baik kau pulang saja. Hampa tanganmu tidak akan mampu membawaku, kecuali kalau Rasul Muhammad SAW sendiri yang mengunjungiku dan mengajakku. Masya Allah. Apa gerangan yang menyebabkan ibunda Alqamah begitu tidak mau melihat wajah anaknya? Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk melanjutkan kisah ini, kita ikuti setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisah Alqamah. Akhirnya disampaikan oleh sahabat Nabi kepada Rasul Muhammad SAW bahwa ibunda Alqamah tidak mau dijemput, kecuali dia akan datang kalau engkau sendiri ya Rasul untuk menghampirinya dan mengajaknya. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Bukan aku tidak mau mengunjungi dan mengajak ibunda Alqamah, tapi katakan kepadanya, kalau memang ada kesalahan dari sahabatku Alqamah yang membuat ibunda menderita hati dan tersakiti, baik aku akan jalankan perintah Allah. Katakan padanya, biar aku akan mengumpulkan kayu bakar dan aku akan bakar sekalian Alqamah sahabat kita, agar mudah-mudahan kalau dia melakukan kesalahan dan dosa terhadap ibundanya, di dunia telah dia rasakan. Hal itu disampaikan. Kembali lagi sahabat Nabi, disampaikan kepada ibundanya Alqamah. Ibunda Alqamah sebagai orang tua getar hatinya. Kalau begitu kenyataannya, aku akan menghampiri Alqamah. Tapi aku ingin ke rumah Rasul Muhammad SAW dahulu. Aku ingin bareng dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu aku akan menghampiri Alqamah dan aku akan katakan kepada Alqamah, aku ridha, aku ikhlas kalau memang Allah ingin mencabut nyawa anakku. Akhirnya singkat cerita, ibunda Alqamah diboyong ke rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendampingi ibunda Alqamah menuju rumah Alqamah. Sampai di rumah Alqamah, ibunda Alqamah melihat derita dari anak yang dicintainya. Kemudian dia menyatakan di telinga Alqamah, wahai anakku yang kucintai dan kusayangi, aku telah ikhlas dan ridha kalau memang ini adalah hari terakhirku bertemu denganmu. Dengan ucapan itu, Alqamah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alqamah kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia dalam keredoan dari ibundanya.
Namun yang belum terselesaikan apa gerangan yang terjadi, yang dilakukan Alqamah, sehingga ibundanya begitu tidak mau menjumpai dalam keadaan hidup sampai sakaratul maut, kalau tidak dengan paksaan Rasulullah Muhammad SAW. Setelah Rasul bertanya, wahai ibunda, apa gerangan yang terjadi sesungguhnya? Ibundanya baru cerita. Apa kata ibunda Alqamah? Ya Rasul, Alqamah anakku sejak aku lahirkan sampai dia dewasa tidak pernah melakukan hal-hal durhaka kepadaku, kata ibunda Alqamah. Tidak pernah. Namun hanya ada satu saja. Tatkala dia pulang bersamamu berdakwah, dia membawa 2 bungkus hadiah. Yang pertama hadiah untuk istrinya, yang kedua hadiah untuk ibunya, untuk aku, kata ibunda Alqamah. Namun Alqamah salah memberi. Yang dia beri bungkusan untuk istrinya diberikan ke aku. Aku sudah terlanjur cinta kepada pemberian Alqamah yang pertama. Walaupun Alqamah dengan lembut menyatakan, maaf ibu, pemberianku salah, yang mestinya hak ibu ini. Namun aku sudah terlanjur cinta pada pemberian pertama. Ya Rasulullah, rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat itu sebagai satu kesalahan. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Alqamah seorang anak yang berbakti, yang dia sendiri tidak menyadari apakah itu sebuah kesalahan atau tidak, karena dia menghadapi ibunya dengan lemah lembut. Hanya sekedar salah memberi hadiah saja dicatat menjadi satu bagian kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Yang kerap kali, acap kali kita membangkang, membantah perintah kedua orang tua kita. Bahkan selalu kita bohongi kedua orang tua kita tatkala kita remaja. Kita merasa memiliki privacy, merasa tidak mau diatur, merasa kita telah memiliki kekuatan. Padahal kalau kita yakini, dalam muqaddimah awal ayat yang tadi saya baca, wa wassaynal insana biwalidayhi, sudah menjadi cukup sandaran hikmah bahwa Allah memberikan wasiat kepada manusia biwalidayhi, kedua orang tua. Hamalathu ummu wahnan ala wahnin, terutama ibu kita, wahnan ala wahnin, kata Allah, menderita di atas penderitaan. Maka sungguh luar biasanya ganjaran Allah berikan kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan sungguh pedihnya ganjaran yang Allah timpakan kepada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pulanglah kita kepada kedua orang tua kita. Kalau mereka masih ada, cium tangannya, bakti kepada mereka, minta doanya. Doakan mereka agar panjang usia dalam taat. Doakan mereka agar tetap rezekinya di jalan Allah. Doakan mereka agar bisa membimbing. Selain membimbing kita yang telah dewasa, anak cucunya pun dapat bimbingan. Pulanglah kepada kedua orang tua kita. Andaikan kedua orang tua kita telah tiada, kita dari sejak kecil telah dianjurkan berdoa kepadanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka ya Allah. Kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Allah, karena mereka telah menyayangi kami selagi kami dalam buayan. Bahkan bukan hanya dalam buayan, selagi kami ada di dalam kandungan ibu kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada baiknya kita merenung sejenak perjalanan hidup kita sampai hari ini. Tidak akan ada harganya. Jadi presidenkah kita? Jadi menterikah kita? Jadi gubernurkah kita? Jadi karyawankah kita? Kita tidak akan pernah ada di atas muka bumi ini, kecuali Allah turunkan kedua orang tua kita sebagai wasilah, sebagai perantara. Bersyukur ya Allah, telah Engkau turunkan kepada kami kedua orang tua kami. Ayah yang begitu bersusah payah mencari maisah, bekerja untuk kehidupan istri dan kami, anak-anaknya. Ibunya, ibu kami pun demikian. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi hikmah pemirsa yang dirahmati Allah. Sambil santai di alam yang bebas ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil satu poin. Kalau hari ini, detik ini masih ada hati kita yang belum terbuka ikhlas mencari keridhaan Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka kembalilah kepada orang tua. Ridha wa fi ridha walidain. Ridha Allah berpulang kepada keridhaan orang tua kita.
saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.